Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini, aku mau buat aplikasi sederhana menggunakan PHP, terus pakai PHP MyAdmin. Nah, aplikasi sederhana ini nanti di dalamnya itu akan ada CRUD atau CRUD gitu. CRUD itu kepanjangan dari Create, Read, Update, dan Delete. Nah, nanti aplikasi itu nanti aku kasih template pakai admin LTE. Nah, sebelumnya aku harus download XAMPP ini dulu. Di situ download template admin LTE. Nah, jadi pertama-tama aku mau download dulu admin LTE-nya di Chrome. Jadi di aplikasi ini jadi di video ini nanti aku mau buat playlist khusus buat PHP MyAdmin ini. Nah, buat aplikasi sederhana ini yang pakai CRUD. Nanti ini aku bikin playlist. Jadi jadi video ini maaf ya guys. Jadi video ini versi pertama buat setting CRUD-nya. CRUD gitu. Pertama ini aku mau setting dulu buat download admin LTE-nya. Karena aku tuh sudah punya admin LTE, aku download versi 3.2.0. Nih, iya, kelihatan. Oh guys, sinyal aku sangat wow, setitik. Oke. Bentar ya guys. Ini UI. Udah. Pokoknya aku udah download. Ya, aku udah download pokoknya. Nih, di sini aku taruh. Nah, downloadnya pakai zip. Nanti zip itu nanti bakal diekstrak. Oke, karena aku udah download ya, ini jaringannya nano. Gak mau dia. Oke, refresh. Nah, di sini kita download, terus aku download bagian 3.2.0. Jadi yang ini nih aku download yang ini. Nah, yang ini aku download, terus di versi zip nih. Nah, ini aku download ini karena aku udah punya ini. Nah, jadi kita copy aja, copy. Jadi kita copy, terus pindahin ke htdocs. Htdocs itu ada di bagian XAMPP. Nah, di XAMPP terus htdocs. Nah, di sini kita buat lagi namanya folder baru buat aplikasinya, buat program kita. Nah, aplikasinya misalnya namanya mahasiswa CRUD gitu ya. Kita bikin data mahasiswa gitu. Ya, biar gampang aja. Di situ masuk ke sini, yang tadi kita paste. Nah, setelah dipaste, kita ekstrak. Apa ekstrak? Ekstrak file. Oke, enter. Kita tunggu sampai proses 100%. Oke, ini lagi. Nah, udah ada. Kita cek dulu di bagian ini. Kita cek. Ya, sebelumnya nyalain dulu XAMPP supaya bisa terlokal host. Oke, yang kita nyalainnya apa? Cek sama MySQL-nya aja. Boleh.
Jadi kalau udah running berarti udah bisa minimize. Kita cek itu lokal host mahasiswa fruit. Kenapa mahasiswa fruit? Karena nama file kita tadi adalah mahasiswa fruit, nama folder kita. Nah ini dia, tadi hasilnya sesuai. Kita cek di sini dan nah ini dashboard admin LTE yang udah di download. Karena ini agak terlalu dalam, maksudnya kayak buka folder ada folder lagi gitu, kita pindahin aja ke luar. Ctrl A terus X, Ctrl X, kita cut aja, terus paste. Nah yang ini kita hapus aja, hapusnya save delete gitu bisa, terus yes. Nah oke. Jadi kan udah terlalu ini ya, jauh. Terus kita namain aja dengan app gini. Oke. Ini bakal nggak bisa. Ini kita ganti dulu. Oke, jadi kita bakal butuhin namanya tuh extracts, yaitu di login kita butuh login nanti. Di situ kita butuh dashboard juga. Nggak semuanya kan. Terus kita butuh sidebar, kita butuh navbar, kita butuh footer dia juga. Terus tabel kita bakal butuh juga. Oke, jadi pertama-tama di video ini aku bakal butuh login. Nah, ini login ada di bagian page example, terus login. Oke, kita cek. Bentar nih. Jadi ada versi lainnya, kita cek dulu guys. Oke. Kita butuh login, kita bakal ambil login dari aset ini, dari app ini. Jadi mula-mula tadi ada di mana? File login ada di extra, kita butuh yang login ini aja, yang versi 2. Nah ini ada di app example login versi 2. Nah di dalam sini di app, terus di example login versi 2 kita copy aja, terus taruh di sini, kita paste. Nah, terus kita rename aja jadi index
biar indeks PHP supaya indeks itu adalah default dari indeks itu default kalau browser membacanya itu bakal ke indeks duluan, jadi dia itu browser bakal anggap ini itu halaman pertama gitu, jadi defaultnya ini gitu. Terus kita cek lagi di sini, kita cek di sini, kita cek ini, kita hapus, terus gua sama kayak app nya lagi, jadi tinggal kayak gini aja, enter. Ya, salah sorry jadi ini aja guys, aku malah itu indeks HTML ini jadi masuk kita langsung masuk aja deh, masuk ke Visual Studio Code. Ini bakal kita ganti dulu HTML dan nanti bakal ada PHP di dalamnya. Ya, terus karena kan so kita lihat, kita refresh, ini dia kenapa tidak ada CSS atau enggak ada si stylingnya, karena tadi kan kita di luar nih indeks, sedangkan yang tadi teks ini tuh udah di dalam sih, jadi udah semua. Gimana ya, ini cek dulu nih, kosong mana bootstrap ini tuh. Jadi titik ini tuh di luar folder, di luar file, makanya titik 2 gitu. Dan ini nggak ada stylingnya karena nggak ada di dalam situ gitu. Jadi ini kan di luar app nih, jadi dia nggak ada ya, pokoknya di sini harus ganti, intinya di sini harus ganti app ini, karena dalam app itu kan ada stylingnya, styling dari si admin LP ini. Nah, jadi kita ganti dengan app karena ada di dalam app, kita udah ganti dengan app. Misalnya save, balik lagi ke sini, refresh. Ini udah masuk ke login. Ini udah indeks kita bakal masuk ke sini. Di situ ini udah jadi ke halaman indeks kita. Oke. Nah, kedua, selanjutnya aku mau bikin koneksi antara si PHP dengan database-nya.
mula kita buat database dulu. Buat database itu melalui PHP MySQL, PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Buat database baru di sini. Nah, di sini. Tadi aku udah buat namanya tuh mahasiswa code juga, sesuai sama folder aku biar tidak bingung. Nah, ini udah ada ya database aku, namanya database mahasiswa code. Dan di sini aku mau kasihin tabel user buat login. Buat tabel di sini, tabel user, tabel user, tabel user. Tabel user ini tadi di dalamnya itu di kolomnya ada ID, ada name, username, dan password. Kita tulis dulu. Ini ada ID, name, username, dan password. Nah, usahakan ingat ya sama format, sama tulisannya. Kalau gede semua, kalau kecil semua, kalau uppercase semua, biar nggak bingung nanti. Terus kita ganti, aku ganti type ID jadi integer, name jadi variable karakter atau varchar juga, terus password juga varchar. Nah, ID aku pengen value-nya itu name 25 terus 12 25 ID ini kan karena ID ini nanti yang bakal membedakan dengan pengguna lain, jadi biar nggak bentrok datanya harus kita kasihin primary di sini. Primary itu kata primary itu kunci, apa ya namanya primary itu, kayak datanya tuh nggak ketukar gitu guys. Kan biasanya ada nama orang yang sama atau username yang sama. Nah, itu biar nggak ketukar tuh, biar nggak ke apa ya, datanya tuh bentrok gitu, kasihin ID di sini, ID primary di sini ID-nya. Itu kurang bisa jelasin primary-nya. Gitu deh. Terus kita save aja, aku save. Ini udah ada ID primary dengan type integer, name varchar, username varchar, dan password varchar. Oke, kita isi manual dulu pakai wizard. Aku isi dulu tabelnya. ID karena ini kan default, ini kita kasih nama Rizka, terus bukan Bitcoin, passwordnya 1 2 3 4 5, terus go. Nah, ini ya. Terus kita lihat lagi di tabelnya, dan
ID-nya 1, name-nya Alika, username-nya ini, terus password. Oke, kita buat di sini kita buat folder baru dengan nama koneksi. Karena kita bikin koneksi ya, aku bikin kayak gini aja. Aku bikin koneksi. Bikin config aja ya. Terus di dalam config kita buat tadi namanya config .php. Di situ kita tulis kode PHP terus kasihin variabel kita namanya ini. Di sini kita buat SQL connect. Jadi kita kasihin lokal. Localhost karena kita pakainya localhost, kita pakainya lokal, jadi sini harus lokal. Terus pakai root, isi password kita kosongin aja karena kita bakal bandingin perbedaan. Di situ terakhir database, tadi nama database-nya adalah database, disesuaikan aja, sesuaiin dari juga. Oke, di situ kita ke sini, kita cek dulu apakah berhasil atau enggak. Kita cek localhost config PHP. Kita cek salah. Aku lupa tulis nama foldernya. Kalau kosong kayak gini berarti tandanya udah terkoneksi dengan database. Kalau mau lihat lagi biar kalian tahu kita koneksi ke sini, positif di sini. Terus ini bisa koneksi
Kalau misalnya ini perbedaan kalau diisi atau nggak diisi. Kalau misalnya diisi udah diisi, terus save, pilot. Nah, ini bakal error karena user of localhost using password yes. Ini password di sini kan sesuai di sini ya, sesuai nama database. Kalau diisi juga di sini, nah semua passwordnya harus kayak gini. Saja belum dikosongin passwordnya. Jadi ini kayak gini guys. Oke, jadi aplikasi kita udah tersambung dengan database. Tadi udah kita buat. Oke, ini video part 1-nya. Nanti kita lanjut lagi part 2-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita lanjut lagi part 2. Bye bye.